Pak Teguh, selamat siang. Iya, selamat siang. Halo. Pak Teguh, kita Halo. membahas soal Ya, apa yang tengah terjadi saat ini di Pendopo Kabupaten Pati, tepatnya di gedung DPRD. Tadi jurnalis Kompas TV ya. sempat menyebutkan bahwa saat ini tengah ada rapat paripurna DPRD yang menggulirkan hak angket. Ini Anda pendapatnya seperti apa ketika ini terjadi, hak angket digelar di tengah-tengah demonstrasi tengah terjadi begitu? Terima kasih Yan. Jadi kalau kita melihat di dalam perspektif Undang-Undang Pemerintahan Daerah, memang proses pergantian bupati itu kan bukan sesuatu yang simpel ya. Begitu di demo terus diganti. Ada banyak mekanisme yang harus dilakukan. Salah satunya adalah mekanisme memang yang harus dimulai dari DPRD. Itu kan terjadi kalau bupatinya tidak mau mengundurkan diri dengan sukarela. Artinya harus ada proses proses politik. Nah, proses politik kemudian hak angket ini nanti diproses, kemudian nanti akan ada sidang-sidang di DPR, sampai kemudian nanti DPRD memutuskan apakah hak angket itu diterima atau tidak. Kemudian kalau itu diterima, itu baru diproses lebih lanjut ke pemerintah pusat gitu loh. Memang secara teoritis kewenangan dari undang-undang atau kewenangan peraturan memang tidak bisa seseorang langsung hari itu didemo terus hari itu kemudian diganti. Hmm, Ada hmm. proses politik itu Mas Yan yang harus dilakukan. Nah, saya kira apa yang dilakukan oleh Dewan itu menurut saya bagian dari bentuk pertanggungjawaban politik bahwa apa yang sekarang di parti terjadi ini kan sebetulnya proses yang memang proses politik ya. Ketika proses politik terjadi ini memang langkah-langkah tahapan-tahapan politik itu harus dipenuhi gitu loh Mas ya. Oke. Jadi masyarakat tentu bisa dua kemungkinan, ada yang sabar menunggu proses politik Hmm. begini, ada yang tidak sabar. Kalau mereka nggak sabar, bisa beberapa kemungkinan. Oke, kita percayakan DPRD biar berproses, tapi bisa saja ada yang mengatakan, oke, kalau DPRD berproses tidak kita kawal, itu nanti bisa tidak sesuai harapan kita. Oke, Jadi bisa saja oke. nanti misalnya oleh O- DPRD berproses, tapi masyarakat mungkin akan nungguin terus di situ gitu loh, hmm. untuk Oke, Pak Teguh. memastikan bahwa proses ini berjalan gitu. Nah, kalau kita melihat seperti Anda sebutkan tadi, berarti memang tidak betul-betul bisa keluar hasilnya hari ini. Butuh proses yang panjang begitu dan juga butuh masyarakat untuk mengawalnya. Kita lihat tadi seperti laporan bahwa ada sekitar 5 perwakilan dari demonstran yang ikut dalam rapat ini. Ya, Seperti apa ini? Apakah bentuk dari mengawal proses ini? ya. Gini Mas Yan, ini yang mereka sekarang hadir di DPRD, kemudian mendapatkan kejelasan seperti apa, itu masih tahap pertama. Hmm. Jadi ada paling tidak ada 5 tahap ya di dalam proses pergantian atau impeachment bupati atau kepala daerah. Yang pertama adalah pengajuan usulan pemakzulan atau impeachment oleh DPRD. Walaupun oleh DPRD itu entah dari mana asalnya ya, bisa karena pressure masyarakat seperti di Pati sekarang atau bisa karena faktor lain. Tapi kasus di Pati ini kan DPRD melakukan usulan itu kan dalam rangka menindaklanjuti merespon harapan masyarakat. Itu masih tahap pertama. Jadi hari ini DPRD rapat paripurna kemudian memutuskan mengirimkan hak angket itu adalah proses paling awal yaitu pengajuan usulan impeachment. Nah, yang kedua nanti setelah itu berproses maka DPRD akan melakukan pemeriksaan. Jadi setelah usulan DPRD dibentuk, nanti ada dibentuk pansus di DPRD itu. Pansus khusus melakukan pemeriksaan terhadap bupati, di mana mengumpulkan bukti-bukti, mengumpulkan keterangan-keterangan. Kalau kemudian keterangan itu cukup, kemudian terbukti bahwa memungkinkan untuk proses lebih lanjut, baru yang ketiga itu ada sidang paripurna DPRD yang berisi tentang keputusan apakah bupati diusulkan diberhentikan atau tidak. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat baru.
pemeriksaan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah DPRD atau Menteri Dalam Negeri, apakah bupati itu diberhentikan apa tidak. Jadi kalau Mas Dian tanya prosesnya gimana? Prosesnya memang tidak selesai hari ini. Ini Hmm, panjang hmm. prosesnya ya. Masih ada, tadi saya bilang ada 5 tahapan tadi. Ada 5 tahapan, berarti memang membutuhkan waktu begitu. Kalau kita melihat penjelasan dari Pak Teguh tadi, Iya sebetulnya betul. ada Iya. mengumpulkan keterangan begitu, ada sidang paripurna juga nantinya. Estimasinya sebetulnya kalau kita melihat ketidaksabaran warga, ini butuh waktu berapa lama sih Pak Teguh? Tergantung ya, tergantung DPRD di dalam, misalnya begini, misalnya DPRD sudah misalnya DPRD kan habis pengusulan ini kan harus ada dibentuk pansus. Habis dibentuk pansus kemudian ada pemeriksaan oleh DPRD. Pemeriksaan oleh DPRD itu kan pansus dibentuk, kemudian mereka melakukan rapat-rapat, mengumpulkan bukti-bukti, bupati diundang, kemudian dan sebagainya. Nah, setelah mereka sepakat, pansus memutuskan bahwa hak angket ini ternyata terbukti, kemudian mereka bersepakat akan diproses lanjut, baru diusulkan untuk dilakukan kan ke rapat sidang paripurna DPRD untuk dilakukan keputusan bahwa DPRD sepakat mengusulkan pemerintahan bupati ke pusat. Jangka waktunya ya tergantung rapat internal DPRD nanti. Bisa cepat, bisa setengah-tengah, tengah-tengah, nggak begitu cepat, atau bisa lama. Makanya tadi saya katakan, tergantung nanti kalau rakyat mungkin merasa ingin lebih cepat, feeling saya kalau dengan lihat karakter kemarin bahwa bupati membuat keputusan diturunkan saja masyarakat belum mau menerima, mungkin rakyat akan terus menunggu di gedung DPRD nantinya. Jadi mungkin pergerakannya bisa bergeser dari tekanan kepada bupati langsung, kemudian tekanan akan bergeser ke DPRD. Ya kan? Karena apa? Karena DPRD sekarang bola ada di sana. Jadi misalnya mau demo kayak apapun, kalau bola ini nggak segera bergeser, tidak akan sampai ke Jakarta. Kecuali misalnya ada apa sukarela mengundurkan sendiri atau ada pengambilan keputusan Hmm, secara istimewa oleh pemerintah hmm. pusat. Pak Nah, Teguh kira-kira berarti begitu, Pak Yan. berarti Pak Teguh ini desakan warga juga ada pengaruhnya dengan cepat atau lambatnya pengambilan keputusan. Oh iya, itu pasti ya. Ini politik ya. Kalau kalau politik itu kalau nggak ada pressure dari apa rakyat, ada kekuatan dari bawah, tentu akan lambat ya. Karena tentu nanti Dewan merasa oh sudah tenang, sudah nggak perlu lagi. Lah saya kira menurut saya ya tergantung DPRD ini. Apakah rakyat Pati itu sudah mempercayakan penuh kepada DPRD untuk memproses atau diserahkan DPRD memproses tetapi dipantau terus oleh rakyat Padi. Itu juga kita akan lihat perkembangan nanti seperti apa. Ya, berarti yang tidak diharapkan juga apabila prosesnya lambat adalah warga terus-menerus begitu mendesak dan berada Nah, di pendopo itu Pati begitu. resikonya. Maksudnya Hmm, kalau DPRD tidak responsif, kemudian masyarakat tidak mau bubar, terus demonya berkelanjutan, ini saya kira akan berefek kepada kondusivitas, akan berefek kepada iklim yang kondusif untuk membangun daerah. Tentu akan terganggu, ya kan? Kita berharap sih DPRD bisa responsif ya, tetapi orang mengatakan siapa yang bisa menjamin energi responsif ini gitu loh. Saya kira ini jadi kita akan bisa lihat nanti mhm. Yan dalam 1, 2, 3 hari ke depan setelah ini disampaikan ke DPRD, nanti DPRD apakah segera membentuk apa panitia khusus segera melakukan pemeriksaan, Hmm. habis itu ada hasilnya, kemudian ada sidang paripurna oleh DPRD, baru diusulkan kepada pemerintah pusat. Lah itu baru berproses gitu loh. Artinya bola ini akan berproses ke pusat ketika DPRD di sidang paripurna mengatakan bahwa terbukti bupati tidak mampu melaksanakan tugas, maka diusulkan pemberhentian. Nah, itu baru begitu. Jadi kalau Mhm. menurut saya tetap prosedur hukum harus dilakukan, mekanisme harus dilakukan karena kalau tidak nanti kemudian apa hukum ini tidak bisa ditegakkan gitu. Oke, Pak Teguh yang juga menarik adalah seperti Anda sebutkan ada 5 tahapan begitu yang harus dijalankan. Ya, betul. Tahapan kedua salah satunya yaitu mengumpulkan keterangan dan juga bukti-bukti. Melihat dalam Pemeriksaan. kasus ini keterangan siapa saja yang perlu digali dan bukti-bukti seperti apa yang perlu diambil begitu Pak Teguh. Gini, jadi
di dua itu kan dibentuk pansus khusus ya mengenai kasus ketidakpercayaan kepada bupati. Kemudian akan memanggil stakeholders para pihak yang dianggap memiliki data dan informasi tentang dalam tanda petik kesalahan atau dugaan dugaan kesalahan yang disampaikan oleh masyarakat terhadap bupati. Nanti bupati juga akan diperiksa, kemudian misalnya LSM juga akan diperiksa, masyarakat juga akan diperiksa, pemerintah daerah nanti OPD misalnya yang kemarin meningkatkan pajak, siapa yang menyusun perda itu, siapa saja yang terlibat, kemudian masyarakat yang kemarin juga ikut terlibat di demo ini misalnya juga akan diundang oleh DPRD untuk dilakukan seperti mekanisme hukum itu. Mereka dimintai keterangan, direkam, dicatat sampai pada kesimpulan karena nanti yang DPRD akan menyimpulkan apakah bupati itu melanggar atau tidak. Kalau melanggar apakah harus diberhentikan atau tidak gitu loh. Jadi saya kira mekanisme ini tidak harus dipenuhi Mas Yan. Gitu loh. Jadi yang diundang bisa banyak pihak tergantung nanti pansusnya akan melihat butuh data apa untuk bisa menyimpulkan bahwa bupati memenuhi syarat untuk diberhentikan apa tidak. Itu kan ada syarat-syaratnya itu. Harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Lah itu nanti diklarifikasi di pansus ini Mas Yan. Ya berarti untuk tahapan mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti juga ini butuh waktu tersendiri. Dan juga Iya, nantinya betul. bagaimana? Apakah hal ini juga perlu pengawasan oleh warga Pati dan juga apa peran aktif warga Pati dalam tahapan ini? Namun jangan dijawab dulu Pak Teguh. Ya. Sesaat lagi seusai jeda kami akan kembali dalam Breaking News Kompas TV bersama rekan Ivona Sution. Tetap